Halo, selamat siang rekan-rekan semua, rekan-rekan ITI Balada. Kembali lagi di salah satu acara kita Pak ya, Gerbong Milenial. Untuk Gerbong Milenial kali ini dibawakan oleh saya selaku ADH Area Balada Area Pak. Nah, hari ini topik yang diberikan ke saya itu dengan tema How to be less annoying with everyone. Apa sih artinya gitu kan teman-teman? How to be less annoying itu artinya bisa bermacam-macam sih Pak. Tapi kalau kesimpulannya teman-teman, gimana caranya kita supaya nggak annoying? Annoying di sini artinya tidak menyebalkan, tidak membosankan, ataupun juga tidak apa ya Pak ya, tidak aneh sendirilah di lingkungan kita. Intinya sih dimana kita bisa beradaptasi di lingkungan kita. Nah, mungkin terkait dengan materi ini Pak, saya akan sedikit kasih sih Pak, kisi-kisinya langsung. Maksudnya gimana sih cara-cara kita supaya nggak terlalu annoying nih Pak, terutama di lingkungan sekitar kita. Lingkungan kita kan ada banyak nih Pak, ada lingkungan di pertemanan kita, ada lingkungan keluarga kita juga, ada pun juga lingkungan di teman rekan kerja kita Pak. Nah di sini kan kita dituntut juga Pak untuk gimana cara kita bisa beradaptasi di lingkungan yang berbeda-beda. Beradaptasi dalam arti apa sih Pak? Kita bisa menyesuaikan diri Pak, menyesuaikan diri dengan misalnya di lingkungan A kita menyesuaikan gimana sih cara supaya kita bisa masuk atau bisa in lah diterima di lingkungan A tersebut. Begitu juga di lingkungan B, di lingkungan C. Nah hari ini Pak saya sedikit sih kasih kisi-kisi dalam arti ya kita sharing lah Bapak-bapak gimana sih cara supaya kita bisa menjadi orang yang menyenangkan atau tidak menyebalkan di lingkungan kita. Yang pertama Pak, bagi saya pertama itu adalah ucapkanlah 3 kata sederhana ini Pak, yaitu adalah minta maaf, minta tolong, dan terima kasih. Kenapa ini penting Pak? Minta maaf di sini artinya ya kita tuh belajar Pak ketika kita salah ataupun kita melakukan hal-hal yang mungkin di lingkungan kita itu tidak dapat diterima gitu Pak, atau membuat salah lah gitu Pak, kita minta maaf. Itu salah satu hal yang penting sih Pak menurut saya. Yang kedua tadi terima kasih. Nah terima kasih di sini adalah kita berterima kasih Pak ketika misalnya di lingkungan kita ini kita mendapat pertolongan atau bantuan dari lingkungan kita sekitar. Yang ketiga adalah minta tolong. Nah minta tolong ini juga menjadi hal yang penting ya Pak ya, karena menurut saya ketika kita butuh bantuan Pak, kita di sini kan posisi kita kan yang lagi membutuhkan, terus lagi perlu apa ya Pak ya, perlu pertolongan lah dari lingkungan kita sekitar kita. Nah itu makanya pentingnya kenapa kita harus minta tolong ya, bapak-bapak menggunakan kata itu. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik Pak. Nah maksudnya di sini jadilah pendengar yang baik itu adalah ketika kita sedang berkomunikasi Pak di lingkungan kita, berkomunikasi dalam arti hal-hal kecil lah maupun hal-hal yang serius gitu, kita selalu berusaha Pak untuk menjadi pendengar yang baik. Dengan cara seperti apa? Dengan cara memberikan perhatian ke teman lawan bicara kita Pak. Dari situ teman lawan bicara kita juga seperti apa ya Pak ya, menjadi aware juga lah Pak sama kita. Oh berarti teman-teman lawan bicara kita ini juga mendengarkan nih apa yang menjadi pembicaraan kita lah Pak. Kita menunjukkan attention kita gitu ke teman lawan bicara kita. Yang ketiga adalah berani berkenalan dengan orang baru. Nah berani berkenalan dengan orang baru ini artinya apa sih Pak? Berani kita mencoba Pak. Kadang kan di sebuah lingkungan kita itu kita sudah terbiasa Pak. Misalnya kita kenal di lingkungan pertemanan kantor kita ini, di lingkungan kerja kita kan kita tahu nih orang-orangnya siapa aja. Kita sudah bisa beradaptasi kan Pak dengan orang-orang kita ini. Nah kenapa menjadi berani berkenalan dengan orang baru ini penting? Karena kita supaya melatih juga sih Pak, melatih adaptif kita terhadap lingkungan-lingkungan baru. Karena kan setiap orang ini mempunyai apa ya Pak ya, mempunyai tipikal yang berbeda-beda lah Pak. Di situ kita belajar dalam arti gimana sih kita bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan atau teman-teman kita yang baru. Itu yang ketiga Pak. Yang keempat, senang mencoba banyak hal baru. Nah ini kurang lebih sih Pak. Yang tadi kita berkenalan dengan orang baru, sekarang kita senang mencoba hal-hal baru. Mencoba hal-hal baru ini
eh apa ya, supaya kita tidak terlalu ini sih Pak, tidak terlalu bosan dengan lingkungan kita juga, supaya tidak terlalu apa ya Pak ya, terlalu monoton lah. Kita mencoba hal-hal baru, misalnya kita hobi tadinya main sepak bola, kenapa nggak kita coba untuk hal-hal baru seperti bermain basket atau bermain sepeda gitu kan di lingkungan yang baru. Nah di situ kan kita belajar juga Pak, beradaptasi gitu kan, beradaptasi di lingkungan yang baru juga. Seperti itu Bapak-bapak. Itu yang keempat teman-teman. Yang kelima, hindari topik pembicaraan yang berat di saat santai. Nah ini juga jadi apa ya Pak ya, salah satu sih Pak di lingkungan kita, gimana sih supaya kita tidak terlihat menyebalkan. Terkadang kan gini, terutama di lingkungan kita ya Pak, lingkungan kerja, terkadang kan kita juga kerja dari pagi sampai malam juga sudah capek kan teman-teman. Nah ketika kita berkumpul, kadang kan rasanya supaya kita nggak annoying atau menyebalkan kan, gimana ketika kita berkumpul di hal-hal yang santai, kita tidak terlalu membicarakan hal-hal terkait pekerjaan kita lah. Mungkin kita bisa bahas tentang hal-hal keluarga atau hal-hal pribadinya mereka, apakah sedang ada masalah. Itu kan menunjukkan juga apa ya, care kita lah ke teman-teman kita. Itu yang kelima Pak. Yang keenam, selalu menyapa dengan menyebut nama. Nah ini yang salah satunya hal kecil tapi menurut saya juga penting Pak. Kan kalau yang di apa, yang berjalan sekarang sih Pak, kebanyakan orang kan manggilnya sis, bro gitu kan, atau coy kan kayak gitu. Nah kalau kita memanggil seseorang dengan menyebut nama, teman-teman, itu menunjukkan rasa respect kita Pak, respect kita ke lawan bicara kita. Dengan hal-hal kecil itu juga menjadi apa ya Pak ya, menjadi salah satu yang menyebabkan kita tidak terlalu annoying lah Pak dengan lingkungan kita, karena kita di situ menunjukkan rasa care kita, rasa kepedulian kita. Nah itu salah satunya Pak. Lalu yang ketujuh, perbanyak pengetahuan dengan membaca. Nah ini juga salah satu yang penting sih Pak, karena kenapa? Ketika kita memperbanyak pengetahuan kita dengan membaca Pak, itu berarti menambah ilmu kita Pak. Nah pentingnya salah satu kita menambah ilmu, upgrade soft skill maupun hard skill. Di situ juga kita bisa beradaptasi dengan lingkungan-lingkungan yang baru Pak. Karena kan beberapa lingkungan ini punya ketertarikannya sendiri. Ketika kita memiliki pengetahuan, salah satunya contoh, misalnya kita suka di bidang otomotif Pak. Kita memperbanyak pengetahuan kita di bidang otomotif. Nah kita bisa masuk Pak ke lingkungan orang-orang yang suka masuk otomotif. Yang kedua, misalnya kita memperbanyak pengetahuan kita tentang musik. Nah kita kan juga bisa masuk ke lingkungan yang suka bermain musik. Nah itu salah satu sih Pak cara supaya kita bisa beradaptasi juga Pak dengan lingkungan-lingkungan baru kita. Lalu yang kedelapan, memiliki selera humor Pak. Nah selera humor ini juga kurang lebih hampir sama sih Pak. Karena kan setiap lingkungan, setiap lingkungan atau setiap pergaulan itu memiliki selera humor yang cukup berbeda-beda lah teman-teman. Nah ini caranya gimana kita bisa menyesuaikan lah teman-teman selera humor kita dengan lingkungan kita. Itu yang kedelapan. Yang kesembilan adalah tidak pilih-pilih teman. Nah tidak pilih teman-teman ini juga jadi salah satu sih Pak, salah satu cara kita mudah beradaptasi dengan lingkungan baru. Tidak pilih teman-teman ini artinya kita merangkul Pak semua teman-teman yang ada di lingkungan kita. Dalam arti kita merangkul teman-teman yang membawa dampak positif, bukan hanya dampak negatif aja. Nah, di situ kita juga bisa melatih adaptasi kita, melatih cara berkomunikasi kita, dan memperbanyak link lagi Pak, seperti itu. Lanjut yang ke-10, murah senyum Pak. Murah senyum adalah di sini supaya kita juga tidak menjadi orang yang membosankan Pak ya. Memurah senyum itu kita memberi dampak sih Pak ke lingkungan sekitar kita, gimana kita bisa memberikan sebuah apa ya Pak ya, bilangnya energi lah teman-teman gitu, energi positif ke lingkungan kita gitu. Ketika misalnya kita senyum ke teman kita yang sedang sedih atau sedang apa gitu kan, itu yang menjadi salah satu yang memberikan energi positif lah. Dan yang terakhir adalah tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan. Nah, tidak menggunakan kata-kata yang menyakitkan ini adalah kita coba sih teman-teman, gimana kita di sebuah lingkungan itu, kita beradaptasi di lingkungan itu supaya tidak menjadi orang yang menyebalkan. Kita coba ketika kita berkomunikasi, kita lebih ke menjaga
cara berkomunikasi kita. Karena kan gini, kadang teman-teman menganggap wah kita ngomong bercanda lah, tapi kan kita nggak tahu sebenarnya teman kita yang menerima omongan kita ini gimana sih feedbacknya atau responnya. Nah itu yang harus kita benar-benar hati-hati sih Pak, terkadang dengan omongan kita atau komunikasi kita. Sebagai penutup, saya ingin mengasih salah satu quote yang mungkin teman-teman pernah dengar atau belum pernah dengar ya. Quote dari saya adalah, beradaptasilah sampai Anda bisa diterima di semua lingkungan.